Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Materi hari ini, materi pertama di mata kuliah perbandingan administrasi negara sebagaimana jadwal yang disampaikan. Itu di hari Senin ada mata kuliah perbandingan administrasi negara. Dalam jadwal tersebut ada dua dosen yang akan mengajar, saya selaku penanggung jawab dan kemudian Ibu Sri selaku dosen pengampu pengasuh. Baik, seyogianya memang di pertemuan satu ini dibawakan oleh Ibu Sri sampai pertemuan 7 ya. Namun sudah saya hubungi yang bersangkutan beliau, namun belum terhubung sampai tadi ini. Sehingga saya yang akan mulai membawakan materi pertemuan 1 sampai 7. Nanti setelah itu akan disambung oleh Ibu Sri. Biasanya Ibu Sri dulu, kemudian saya ya. Tapi tidak mengapa ya. Baik, di pertemuan pertama, sebagaimana yang kami sudah susun ya, materi yang ada dalam RPS, bahwa di materi pertama ini akan saya menjelaskan gambaran secara umum tentang apa itu perbandingan administrasi negara, kemudian kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara itu apa, tujuan ilmu perbandingan administrasi negara itu apa, dan bagaimana sejarah perbandingan administrasi negara sampai hari ini kita sudah pelajari. Baik, pertama bahwa kalau kita bicara tentang perbandingan administrasi negara, maka perbandingan administrasi negara ini tersusun dari 3 konsep utama yang sangat bermakna. Yang pertama ada kata perbandingan, yang kedua berarti ada tentang negara, kemudian yang terakhir adalah administrasi, dan terakhir adalah negara. Baik, apa itu perbandingan? Perbandingan ya artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama dalam objek tertentu. Jadi membandingkan dua hal yang sama dalam objek tertentu. Mungkin perlu saya sempurnakan, ada kesalahan sedikit di kata ini yang sangat bermakna. Perbandingan, kemudian administrasi dan negara. Kalau kata perbandingan ya, bagaimana yang dalam slide ini, itu penilaian terhadap dua hal yang sama dalam objek tertentu atau menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu. Ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sahya Anggara. Yang bagaimana itu? Nah, contohnya begini. Misalnya ya, membandingkan objek kajian administrasi negara dengan administrasi perkantoran. Saya ulangi, membandingkan objek kajian administrasi negara dengan administrasi perkantoran. Kedua-duanya ini, baik administrasi negara maupun administrasi perkantoran, itu adalah bagian dari ilmu administrasi yang sama, yang secara definitif di sini memiliki arti yang sama tentang administrasi. Tetapi ya, objeknya berbeda, satu perkantoran, satu negara. Objeknya satu tentang perkantoran, satu tentang negara. Itu contohnya ya, yang dimaksud di sini ya, yang membandingkan ya. Objek yang dua hal yang sama dalam objek tertentu atau menyamakan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu. Nah, dalam itu kata perbandingan ya. Sementara dalam kata administrasi itu sendiri saya kira kita sudah tahu semuanya, ini sudah masuk semester 6, sudah dari semester 1, 2 kita belajar tentang apa itu administrasi. Jadi secara umum ya, definisinya bahwa administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kalau kita bicara tentang negara, adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan organisasi oleh pemerintah yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Itu menurut yang dikemukakan di dalam tulisan yang ada di dalam Wikipedia, mengatakan bahwa negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah. Jadi ada satu
kumpulan-kumpulan orang satu wilayah yang diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah tentu, yang umumnya memiliki kedaulatan. Kira itu sudah paham ya maksudnya apa. Nah, di dalam perbandingan administrasi negara itu sendiri, kita akan melihat bahwa apa sih administrasi negara. Ya, di administrasi negara kalau kita melihat definisi yang dikemukakan oleh Cahaya Anggara di sini mengatakan bahwa administrasi negara itu tidak bicara tentang keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara, pemerintahan negara. Jadi administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas-tugas negara. Ya, administrasi negara itu keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara. Di mana kita bisa melihat penyelenggaraan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang itu dijalankan oleh lembaga negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Yang tentu di sini kalau kita bicara tentang penyelenggaraan negara, asas umumnya saya kira sudah tertuang, sudah jelas ada asas penyelenggaraan negara yang terdiri dari atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, dan lain-lain. Tujuannya bagaimana agar supaya apa yang menjadi cita-cita, harapan, keinginan dari negara tersebut yang sudah termuat di dalam visi atau konstitusi negara tersebut bisa terlaksana, tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Baik, dari pengertian tersebut, dari uraian-uraian di atas tadi, kita bisa melihat gambaran bahwa apa sih sebetulnya perbandingan administrasi negara ini. Bahwa perbandingan administrasi negara kalau menurut pendapat yang dikemukakan Cahaya Anggara di sini dikatakan, jadi ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara. Jadi perbandingan ini mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara. Jadi penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun di yudikatif dengan pendekatan-pendekatan perbandingan. Jadi melihat administrasi dari berbagai konteks, baik administrasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di berbagai negara. Ya, tergantung sistem penyelenggaraan negara setiap negara. Kalau di Indonesia seperti itu. Nanti kita akan melihat bagaimana negara-negara yang lain. Nah, kenapa kemudian kita perlu mengkaji itu, menganalisis, melihat penyelenggaraan negara di setiap negara, agar supaya kita bisa tahu, agar kita bisa membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Antara lain misalnya membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Misalnya, administrasi negara monarki dan republik. Misalnya. Administrasi negara yang tradisional dengan yang modern, bagaimana? Dan seterusnya. Bahkan, ada yang berpendapat misalnya bahwa perbandingan administrasi negara itu mengkaji administrasi negara dengan pendekatan perbandingan antar berbagai aliran. Jadi bukan hanya dari dari model-model yang tadi di atas, pola-pola penyelenggaraan administrasi negara di atas, tradisional dengan modern, monarki dengan republik, tetapi dengan berbagai pendekatan perbandingan administrasi negara, berbagai aliran. Bisa dilihat antar kebudayaan yang berbeda, bisa dilihat antar orde yang berbeda, misalnya antar orde lama dengan orde baru, antara orde baru dengan orde reformasi, yang ini dialami di negara kita. Nah, perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan yang sifatnya institusional dalam penyelenggaraan negara. Jadi kita akan mengkaji bagaimana institusi institusional di dalam negara-negara lain, Singapura, Malaysia, negara-negara maju, negara modern, seperti itu. Kemudian kita juga dengan mengkaji administrasi negara, kita bisa melihat sistem administrasi negara
pada negara-negara yang berbeda, baik lingkungan kebudayaannya yang berbeda. Bagaimana penyelenggara negara di setiap negara tersebut kita akan bisa lihat. Kita akan membandingkan misalnya sistem administrasi negara Indonesia dengan Malaysia. Meskipun kedua negara tersebut Indonesia dengan Malaysia ini terumpun dan tetangga, dekat lagi. Pola penyelenggaraan negaranya sangat berbeda. Kenapa? Karena kebudayaan masing-masing pun berbeda. Misalnya Indonesia dalam penyelenggaraan negaranya berpegang pada prinsip presidensial, sedangkan Malaysia berpegang pada prinsip parlementer. Nah, dari situ kita bisa melihat. Jadi itu ya, kenapa kemudian ilmu pengetahuan ini sangat penting itu untuk mengkaji sistem pelayanan dan penyelenggaraan negara sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi. Baik, kita lanjut. Apa tujuannya untuk mempelajari ini? Jadi ini gambaran umumnya supaya kita bisa mengetahui di pertemuan-pertemuan awal ini. Apa tujuan kita mempelajari perbandingan administrasi negara ini? Yang pertama, mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya. Jadi mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk kemudian diambil manfaatnya. Bagaimana negara-negara lain itu mudah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya. Ketika ada yang bagus, bisa diterapkan di Indonesia, tidak melanggar konstitusi sesuai dengan konstitusi Indonesia, diambil manfaatnya untuk diterapkan di negara kita. Kenapa mereka bisa cepat pelayanannya, misalnya kebijakannya, sistemnya, pelaksanaan kebijakannya tepat, bagaimana kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari menganalisis, mengkaji sistem administrasi negara lain. Yang kedua, mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain. Dengan kita mempelajari perbandingan administrasi negara, kita akan mengetahui bagaimana negara itu cepat berhasil. Bagaimana China, Vietnam, misalnya negara-negara yang dulunya, Vietnam, Thailand, dulu Malaysia. Malaysia itu dulunya dibandingkan dengan Indonesia lebih maju daripada Malaysia. Kenapa? Karena dulu Malaysia mengambil guru-guru itu, tenaga pendidik itu dari Indonesia, dikontrak untuk mengajar di Malaysia. Tapi sekarang terbalik, kita yang belajar di Malaysia. Kenapa mereka lebih cepat berhasil? Kemudian negara-negara lain misalnya yang gagal, kenapa negara-negara lain tersebut gagal? Dengan perbandingan kita bisa mengambil pelajaran dari situ, mengetahui, meskipun menggunakan sistem administrasi negara yang sama ataupun mungkin berbeda. Baik, dengan yang ketiga, dengan mempelajari tujuan, dengan kita mempelajari perbandingan administrasi negara, tujuan kita agar kita bisa mengetahui bagaimana kebudayaan yang beragam di negara-negara lain. Kita bisa mempelajari bagaimana kebudayaan yang berbeda-beda di negara lain. Serta kita bisa memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya di negara tersebut. Bagaimana Hong Kong, bagaimana China, bagaimana di Arab Saudi, bagaimana penyelenggaraan pemerintahannya, leadership-nya seperti apa di sana, penerapan penyelenggaraan birokrasinya bagaimana. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahuinya. Yang berikutnya, tujuan yang berikutnya yang keempat adalah mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang itu bisa mempengaruhi keberhasilan negara. Kita bisa melihat bagaimana kultural, sosial, politik di negara-negara tersebut. Sehingga mereka berhasil. Tentu saja kita bisa nanti mencari informasi ketika sudah di pertemuan-pertemuan 9 ke atas. Misalnya Anda nanti bisa saja mengambil dari sisi kesehatan, misalnya bagaimana negara tersebut berhasil cepat dalam kebijakan-kebijakannya, mereka cepat sekali dan tepat di dalam mengantisipasi peredaran, penyebaran virus corona ini. Misalnya. Bagaimana Korea Selatan dengan cepat sigapnya. Dibandingkan dengan Indonesia, kita jauh sekali. Italia justru sekarang kesulitan, bahkan sama Amerika juga sama ya, itu banyak korbannya. Tapi Korea Selatan, Vietnam, mereka luar biasa. Itu kita bisa belajar di sana. Berikutnya, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan.
setelah mempelajari keberhasilan negara lain. Jadi meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan. Apa perubahan yang harus dilakukan di Indonesia misalnya setelah kita mempelajari keberhasilan negara lain? Apa yang perlu harus dilakukan oleh Indonesia? Kita harus memetik pelajaran dari setelah kita mempelajari membandingkan satu negara dengan negara lain dalam sistem penyelenggaraan negaranya. Kemudian yang keenam, menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru, hal-hal baru berkaitan dengan administrasi negara yang sifatnya umum tentu yang bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan administrasi negara. Jadi dengan mempelajari ini kita bisa menemukan konsep hal-hal baru konsep-konsep baru yang ini mungkin bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan administrasi negara secara umum tentunya, baik Indonesia maupun negara-negara yang lain. Yang ketujuh atau tujuan yang terakhir di dalam mempelajari perbandingan administrasi negara ini, mempercepat keberhasilan tujuan membangun pembangunan negara. Jadi studi banding itu perlu untuk mengetahui bagaimana negara lain itu cepat berhasil. Dengan begitu, kita bisa merumuskan dan mengadopsi yang tepat sesuai dengan kondisi kultur, sosial, budaya yang ada di kita tentunya. Tapi dengan begitu kita bisa tahu, negara lain itu berhasil seperti ini. Melalui mata kuliah ini kita bisa akan melihat cara-cara apa yang bisa digunakan untuk mempelajari, bisa kita memahami bagaimana negara-negara lain itu bisa berhasil. Dengan kita sudah mempelajarinya, kita sudah tahu tujuan berikutnya adalah bagaimana agar supaya negara-negara lain yang berhasil ini kita bisa ambil pelajarannya untuk kemudian bisa diterapkan di dalam negara kita supaya pembangunannya cepat maksimal dibandingkan dengan sebelumnya. Begitu juga ini bisa juga diterapkan misalnya ketika di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah juga demikian. Mereka sering membandingkan satu daerah dengan daerah lain agar supaya lebih maju. Bagaimana bisa maju daerah tersebut? Mereka belajar di sana daerah tersebut, mengkaji, meneliti, lalu kemudian menerapkan di daerahnya. Desa juga seperti itu. Jadi ke depan sebetulnya administrasi negara ini bukan hanya dalam konteks negara lebih luas, tapi dalam hal-hal kecil, misalnya dalam penyelenggaraan administrasi negara, desa, tingkat-tingkat desa. Ketika nanti Anda jadi kepala desa misalnya, Anda boleh studi banding, mengkaji, meneliti bagaimana desa-desa yang lain, misalnya di luar Sulawesi ini kalau ada yang berhasil, atau di Sulawesi ini kalau ada yang berhasil, misalnya lebih cepat pembangunan desanya dengan anggaran yang tentu sama dengan yang sudah ada di desa tersebut. Jadi begitu. Itu tujuan kita mempelajari perbandingan administrasi negara. Yang berikutnya, apa kegunaannya? Kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara. Jadi kalau tujuannya 7 kegunaannya juga 7 di sini. Saya akan paparkan. Yang pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Dengan kita mempelajari, membandingkan administrasi negara setiap masing-masing negara, kita akan bisa melihat, di sini letak perbedaannya dalam penyelenggaraan administrasi negara masing-masing. Kenapa berbeda? Karena konstitusinya mengatur secara berbeda. Konsep pernegaraan juga berbeda. Jadi tidak kemudian kita harus memaksakan, harus sama misalnya. Karena ada perbedaan, karena dalam konstitusi negara masing-masing tentu ada yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, kegunaan yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan negara. Jadi dengan kita mempelajari, membandingkan administrasi negara, kita harus mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif digunakan di negara itu seperti apa. Untuk bisa mencapai tujuan negara, bukan mencari tujuan negara, mencapai tujuan negara. Ada kesalahan. Untuk bisa mencapai tujuan negara. Jadi harus kita temukan sistem administrasi negara yang paling efektif yang digunakan oleh negara tersebut. Yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat digunakan dalam menjalankan kebijakan negara. Jadi akan dibandingkan nanti bagaimana kebijakan negara A dengan negara B. Mereka berhasil bagaimana kebijakannya sama, tapi yang negara A lebih berhasil dibandingkan negara B. Bagaimana sistemnya di sana? Itu yang akan dipelajari secara bertahap tentu dalam mata kuliah ini.
Tapi yang paling spesifik tentu ketika membandingkan itu di pertemuan 8 di materi-materi 8 ke atas. Itu sudah lebih ke membandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Pertemuan yang 2 dan seterusnya baru sifatnya teoritis, walaupun beberapa ada contoh-contoh yang berkaitan dengan negara-negara, administrasi negara di berbagai negara tentu. Kemudian, yang keempat, memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Jadi dengan kita mempelajari perbandingan administrasi negara, kita bisa peroleh gambaran secara umum ya, menyeluruh tentang kebaikan administrasi negara yang ada di negara tersebut dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Karena kita sudah tahu kelebihan dan kekurangannya ya. Yang berikutnya, mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. Dengan mempelajari perbandingan administrasi negara, kita bisa mencari dan memperbaiki ya, mencari metode apa yang paling tepat digunakan di dalam memperbaiki sistem administrasi negara di Indonesia. Baik mungkin pelayanannya, misalnya pelayanan atau sistem pelaksanaan kebijakan. Dengan mempelajari perbandingan, kita akan bisa menemukan dan mencari metode. Jadi sampai ke situ harusnya ya. Di akhir-akhirnya harus sampai ke situ. Menemukan metode apa kira-kira untuk bisa memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara kita. Yang keenam, mencari alat analisis yang tepat di sini. Mengapa administrasi negara yang satu berhasil, yang lain tidak? Jadi kita harus cari tahu kenapa mereka berhasil, kita tidak. Yang ketujuh, memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Jadi dengan mempelajari perbandingan administrasi negara ini kita bisa tahu, oh ternyata di negara Hong Kong saya administrasinya seperti ini, Malaysia begini. Tentu ada bahan-bahan untuk kepentingan untuk kita mempelajari tentang bagaimana negara tersebut. Siapa tahu ada yang mau tertarik teliti tentang Arab Saudi misalnya, Uni Emirat Arab, Malaysia, Hong Kong, atau negara-negara lain misalnya. China, Korea, apalagi sekarang lagi demam Korea. Siapa tahu ada yang tertarik untuk teliti lebih lanjut. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Itu gambaran secara umum ya, di materi pertama ini tentang kegunaan kita mempelajari perbandingan administrasi negara ini. Nah, dari penjelasan saya tentu dari pengertian tadi, kemudian dari tujuan dan kegunaan, kira sudah berikan informasi bagi Anda yang belajar tentang perbandingan bahwa sebetulnya ini yang kita akan pelajari. Kita akan membandingkan bagaimana negara satu dengan negara lain dalam pelaksanaan sistem administrasinya, baik dari sistem pelayanannya, penyelenggaraan negara, baik itu kebijakannya, penerapan hukumnya, dan macam-macam. Ya, administrasi ini kan luas sekali yang dilaksanakan oleh legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bagaimana perencanaan pembangunan, misalnya ya. Kalau Anda fokus melihat ke situ juga boleh nanti. Lalu materi berikutnya, sejak kapan ya perbandingan administrasi negara ini menjadi perhatian oleh ilmuwan administrasi. Ini akan saya jelaskan di sejarah perbandingan administrasi negara. Baik, sejarah perbandingan administrasi negara ini muncul permulaan awal abad ke-20 atau biasa di akhir-akhir abad ke-19. Di berbagai referensi juga mengatakan demikian. Awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19. Ini awal muncul dan mulai berkembangnya perbandingan administrasi negara. Jadi di sini setelah Perang Dunia awalnya studi perbandingan administrasi negara ini termasuk dalam studi ilmu pemerintahan ketika permulaan abad ke-20. Ketika permulaan abad ke-20, sebagaimana yang ada dalam slide ini, studi perbandingan administrasi negara ini masih termasuk dalam studi ilmu pemerintahan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ilmu perbandingan administrasi negara ini mulai mendapatkan perhatian khusus. Para pakar misalnya seperti Robert Edal misalnya di tahun 1947 ini yang kemudian mencoba mengkaji, melihat pentingnya ilmu perbandingan administrasi negara. Nah, dengan bertepatan dengan tahun 1947 inilah awal kelahiran perbandingan administrasi negara. Yang ini kemudian berlanjut
dengan diadakannya konferensi Princeton ini tahun 1952. Nah, konferensi inilah yang kemudian membahas penelitian dan metode pengajaran perbandingan administrasi negara yang sistematik. Dimulai 1952 melalui konferensi ini. 1952 sudah ada yang lahir, yang belum ada ya. Mahasiswanya belum ada yang lahir ini. Mahasiswa yang sekarang ini. Jadi 1952 inilah melalui konferensi inilah yang dibahas masalah penelitian dan metode pengajaran perbandingan administrasi negara yang sistematik. Nah, dari hasil konferensi itu tentu banyak menyita. Kalau diceritakan di dalam buku-buku perbandingan administrasi negara, dari hasil konferensi inilah banyak menyita perhatian serius dari pakar ilmu administrasi, terutama administrasi perbandingan. Banyak penulis yang kemudian menguraikan gagasannya mengenai perbandingan administrasi negara. Yang salah satu diantaranya adalah William J. Sifin, yang itu tulisannya pada tahun 1957. Nah, sejak tahun 1957 ini, ilmu perbandingan administrasi negara terus mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Nah, sampai sekarang di Indonesia ilmu ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi ilmu administrasi negara yang kita pelajari saat ini. Jadi saya kira itu di materi pertama sebagai gambaran awal tentang apa itu perbandingan administrasi negara. Mata kuliah ini tentang apa definisinya, kenapa kemudian kita mempelajari, saya sudah jelaskan dan uraikan tujuan dan kegunaannya, dan sejak kapan perbandingan administrasi negara ini dipelajari, sebagaimana dalam sejarah perbandingan administrasi negara yang sudah saya kemukakan tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui grup yang sudah disediakan. Dan materi ini akan saya bagikan melalui video YouTube. Saya kira itu, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar, walaupun di rumah. Tidak harus mengurangi semangat kita belajar. Jadi stay at home ini, gunakan waktu luang ini untuk belajar. Banyak-banyak belajar, karena kesempatan belajar terbuka. Di era sekarang mudah ya, tinggal Anda mengakses internet, yang penting ada pusat datanya ya. Anda bisa banyak mendapatkan referensi-referensi tentang administrasi negara. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Sampai pada materi pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.